Halo semuanya, pada video ini saya, IGD Agus Ari Utama dari Politeknik Keuangan Negara STAN akan menjelaskan tentang konsep Gravity Model. Video ini berjudul Gravity Model pada Perdagangan Internasional. Video ini akan kami bagi menjadi dua bagian. Bagian pertama membahas tentang konsep dan contoh implementasi secara simpel. Kemudian bagian kedua, kita akan membahas implementasi dari Gravity Model di Indonesia. Adaptasi hukum fisika ke dalam model ekonomi merupakan hal yang menarik untuk dibahas. Salah satunya adalah implementasi gravitasi universal Newton ke dalam Gravity Model di ekonomi. John Tinbergen pada tahun 1962 menggunakan analogi dengan hukum gravitasi universal Newton ke dalam konsep ekonomi, seperti yang saya bilang tadi, yang biasa disebut sebagai Gravity Model. Apakah itu Gravity Model pada ekonomi? Gravity Model pada ekonomi menggambarkan pola arus perdagangan agregat bilateral antara dua negara A dan B sebagai berbanding lurus dengan produk nasional bruto negara-negara tersebut dan berbanding negatif dengan jarak di antara mereka. Artinya, perdagangan internasional akan meningkat seiring dengan peningkatan produk nasional bruto dan akan negatif atau berbanding terbalik seiring dengan bertambahnya jarak di antara mereka. Kemudian, implementasi dari Gravity Model itu tidak hanya bilateral antara satu negara dengan negara yang lain, tetapi juga bisa dibawa ke dalam level regional atau bahkan internasional. Kenapa? Karena menurut banyak penelitian, Gravity Model itu telah terbukti menunjukkan temuan yang stabil dari waktu dan ke waktu, walaupun menggunakan sampel berbagai negara, serta metodologi ketika dilakukan analisis. Gambar pada video ini menunjukkan hukum gravitasi Newton. Keterangannya adalah MI merupakan massa ekonomi untuk negara I, sedangkan MJ massa ekonomi untuk negara J. DIJ itu adalah jarak geografis antara negara I dan negara J. Kemudian FIJ itu merupakan kekuatan arus perdagangan antara negara I dan negara J. Jadi, secara garis besar, gambar ini menjelaskan bahwa jika ada dua benda bermassa M terpisah oleh jarak DIJ, maka gaya tariknya adalah FIJ. Berdasarkan gambar ini, kita bisa mengambil dua hipotesis terkait dengan implementasi dari Gravity Model di perdagangan internasional. Yang pertama adalah negara yang lebih besar berdagang lebih banyak daripada yang lebih kecil, yang artinya perdagangan itu akan sangat tergantung pada massa ekonomi sebuah negara. Kemudian yang kedua, jarak geografis antara dua mitra, dalam konteks ini adalah negara, itu akan mengurangi kekuatan perdagangan di antara mereka. Model gravitasi atau Gravity Model memiliki beberapa komponen sehingga membuat model ini menjadi cukup berbeda dengan model-model yang lain. Yang pertama adalah model gravitasi memberikan hasil yang memadai dalam menjelaskan arus perdagangan bilateral. Artinya apa? Artinya penelitian menggunakan Gravity Model hasilnya robust. Kemudian yang kedua, Gravity Model itu membantu researcher, peneliti, atau bahkan pemerintah dalam mengidentifikasi negara-negara mana yang secara realistis akan terlibat dalam perdagangan. Yang ketiga, variabel massa seperti PDB, besaran ekspor atau impor, itu akan sangat mudah diakomodasi dalam model gravitasi. Kemudian yang terakhir, menurut Eiger tahun 2018, jarak geografis sebagai sebuah indikator akan memperkirakan biaya masuk pasar. Misalnya, dalam konteks ini semakin jauh jarak antara satu negara dengan negara yang lain, maka semakin tinggi biaya masuknya.
Nah, sekarang saya akan memberikan ilustrasi perhitungan gravity model di ekonomi, tepatnya terkait dengan perdagangan internasional. Pada tahun 1996, India dan Australia melakukan perdagangan di mana PDB India itu kurang lebih 3,83 kali 10 pangkat 11 dolar. Kemudian PDB Australia lebih besar yaitu 4,01 kali 10 pangkat 11 dolar. Kemudian jarak geografis antara India dan Australia adalah 10.363,85 km. Nah, kita mengasumsikan konstan variasinya itu adalah 1. Berapa gaya tarik-menarik perdagangan antara India dengan Australia? Nah, ini kita lihat dulu apa yang kita ketahui dari ilustrasi tersebut. Pertama, ekonomi dari India yang digambarkan dengan M atau massa ekonomi itu adalah 3,83 kali 10 pangkat 11 US dollar. Kemudian M Australia itu adalah 4,01 kali 10 pangkat 11. Kemudian yang diketahui lain lagi adalah D-nya atau jarak geografisnya antara India dengan Australia. Kemudian yang terakhir adalah C atau konstan variasi, yaitu sama dengan 1. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasannya. Setelah kita menulis apa yang kita ketahui, kita memasukkan rumusnya, yaitu F atau daya tarik perdagangan antara India dan Australia sama dengan C, konstan variasi, kali M India, kali M Australia, dibagi D kuadrat antara India dan Australia. Nah, dari rumus tersebut, kita masukkan angkanya, dan kita mendapatkan hasilnya, yaitu daya tarik perdagangan antara India dan Australia di tahun 1996 adalah 1,43 kali 10 pangkat 15 unit. Nah, kita bisa membandingkan daya tarik perdagangan antara India dan Australia, misalnya dengan antara India dengan Jepang atau India dengan Cina. Nah, dengan perbandingan tersebut kita bisa melihat perdagangan mana yang menghasilkan daya tarik paling besar. Oke, itu tadi adalah penjelasan saya terkait dengan konsep gravity model pada perdagangan internasional. Seperti kita ketahui bahwa gravity model ini diambil dari konsep gravitasi yang dikembangkan oleh Newton di ilmu fisika. Selain itu, saya juga memberikan ilustrasi simpel terkait dengan implementasi gravity model pada perdagangan dua negara, yaitu Australia dan India. Untuk video kedua, jangan lupa menonton karena pada video tersebut saya akan menjelaskan studi kasus di Indonesia, tepatnya terkait dengan ekspor-impor barang manufaktur. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan dan video-video berikutnya.